Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022. Video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, paparan tentang penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, implementasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. 1. Paparan tentang penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap anak adalah pribadi yang unik. Meskipun dalam proses perkembangannya terdapat banyak kesamaan, namun tetap setiap anak akan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda dengan anak yang lainnya, walaupun anak tersebut adalah anak kembar sekalipun. Seorang pendidik harus peka melihat keunikan anak agar perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan atau upvoeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berbeda. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dengan mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita para pendidik dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman, maka kita harus menggunakan azas trikot. Continue, artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Konvergen, artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita sebagai dari alam universal. Konsentris, artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri dengan pusat asasnya yang diyakini akan mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. 2. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah karena sebagai seorang guru kita harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik.
sesuai kodratnya melayani dengan tulus, memberikan teladan atau ingarso sum tulodo, membangun semangat atau imadio mangunkarso, dan memberikan dorongan atau tuturi handayani, menuntun mereka menjadi pribadi terampil, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan bijaksana, serta memiliki kecakapan abad 21. 3. Implementasi hasil penyerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berbagai program sudah kami lakukan di sekolah. Di antaranya, menuntun para pendidik dalam membimbing peserta didik sesuai bakat dan minat pada kegiatan ekstrakurikuler serta literasi. Selain itu, untuk menyongsong kecakapan abad 21 dalam pembelajaran, saya memanfaatkan media pembelajaran berbasis online di kelas seperti kuis online, YouTube, serta portal rumah belajar yang selalu saya kaitkan dengan kebudayaan di daerah saya. Semua pembelajaran dirancang untuk mendorong banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, memperkokoh basis pendidikan karakter, dan mengembangkan budi pekerti peserta didik. Setiap penguatan tugas akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap peserta didik. Selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder untuk pengembangan kualitas pembelajaran peserta didik. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan. Adapun yang menjadi tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya adalah banyaknya peserta didik yang salah memanfaatkan teknologi. Chromebook yang dipinjam ketika pembelajaran online digunakan untuk melihat video yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Selain itu, selalu digunakan untuk memainkan game online tanpa sepengetahuan guru. Hal ini dapat mempengaruhi sikap individual peserta didik. Solusi yang saya lakukan agar peserta didik tidak salah memanfaatkan teknologi adalah dengan menghapus aplikasi di laptop yang dapat merusak kepribadian peserta didik. Selain itu, saya berusaha untuk membimbing peserta didik dalam pembelajaran menggunakan kuis online agar peserta didik terlihat gembira dan menyenangkan dalam belajar. Demikian paparan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.